Debat perdana Capres yang digelar di gedung KPU Pusat Selasa lalu berjalan seru dengan tensi yang cukup tinggi. Debat Pilpres menjadi penting karena tidak hanya menjadi kesempatan kepada Capres untuk menyampaikan visi misi kerjanya, tetapi juga bisa mempengaruhi perolehan suara pemilih. Ketika satu daerah mengatakan ditempatkan. Debat ini juga diyakini bisa menentukan para pemilih untuk tetap atau berpaling dari jagoannya. Seperti diketahui, hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang belum lama ini dirilis menunjukkan ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters pada pemilu 2024. Lantas, akankah pasca debat ini menjadi sarana bagi undecided voters untuk menentukan pilihannya? Sejauh mana strategi tim pemenangan para capres-cawapres meraup suara mengambang yang prosentasi mencapai 24,9%? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mohon maaf pemirsa, ini jatuh kertas saya. Tidak mengapa. Ya, di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kalau tadi kita sudah menyaksikan Breaking News TV One, sekarang ayo kita kembali ke topik yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Soal Pilpres 2024 ini sayang sekali untuk kita lewatkan. Bahkan kita sudah menggelar debat perdana. Apa evaluasinya? Berhasilkah seluruh calon presiden ini berebut hati pemilih? Tapi sebentar, bukan seluruh hati pemilih, tapi yang saat menjadi krusial adalah suara pemilih yang masih bimbang, yakni adalah undecided voters, pemirsa. Saat ini sudah bersama dengan, atau saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya di studio TV One, pemirsa. Di ujung sana ada Mas Pangi Syarwi. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Salam malam, Ca. Mewakili tim dari Amin di sini sudah ada Mas Semi, Mas Usama, Abdul Aziz. Assalamualaikum. Dan juga mewakili Prabowo Gibran, Mas Dede Prayudi. Selamat malam, assalamualaikum. Saya juga sudah tersambung dengan tim dari Ganjar Mahfud, yakni Bang Miftah Sabri. Wah, ini senior saya ini, Bang Miftah. Selamat malam. Udah makin panjang ini. 1 alma mater, ini mah ngobrol. Udah tumbuh kumisnya ini. Bang Miftah, malam Bang Miftah. Assalamualaikum. Ya, oke. Di segmen pertama saya ingin menguji, ya. Saya lagi di atas gunung ini, dari Kendal ini. Ya. Oke, sekarang saya ingin menguji tingkat PD dari masing-masing tim pemenangan. Berhasilkah merebut undecided voters? Mungkin saya ingin ke Bang Miftah terlebih dahulu. Yakin nggak sih Ganjar Mahfud bisa berebut hati undecided voter dengan jawaban di debat perdana kemarin? Saya pikir yang terjadi itu sebenarnya bukan undecided voters. Kita juga punya analisa di internal. Kami justru melihat ini adalah secret voters. Jadi voters-voter yang merahasiakan pilihannya karena pada mulanya mereka adalah mendukung Mas Ganjar, tapi bingung kenapa kok Pak Jokowi melakukan manuver dengan Jokowi Junior, tadi bahasanya Mas Hanta menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi setelah berjalannya waktu, kita baru mengerti bahwa itu adalah bentuk kewaliannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu ingin program-program yang sudah dia laksanakan dengan baik ini dilanjutkan. Dan kami meyakini bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan keberlanjutan. Kami juga meyakini bahwa ini adalah pilpres keberlanjutan, bukan pilpres perubahan. Maka dari itu, setelah kita meyakinkan kepada voters bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan melanjutkan program pemerintahan Pak Jokowi, bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud lah yang paling Jokowi banget, paling merakyat, datang dari rakyat, satset, responsif. Jadi besarnya dukungan ke Jokowi yang tinggi itu adalah karena karakteristik itu kita lihat ada di gaya leadership Mas Ganjar yang mengerti maunya rakyat dan mendengar apa kehendak rakyat dan melaksanakan itu dengan responsif. Sehingga dengan kita tampil sekarang ini, saya pikir melalui TV One ini juga kita sampaikan, tidak usah khawatir bahwa Mas Ganjar juga adalah kandidat keberlanjutan. Tinggal pilih. Ya.
Senang yang mana? Kalau mau Baik. melanjutkan senang Mas Ganjar, pilih Mas Ganjar. Kalau Baik. senang Pak Prabowo, silakan pilih Pak Prabowo. Begitu, Baik. begitu. Sebutannya memang banyak pemirsa ya, undecided voters, swing voters, side voters, apapun itu, voters ini angkanya belum bisa diprediksi berapa, tapi banyak analisis angkanya cukup besar pemirsa dan belum menentukan pilihan ini ke nomor 1, 2, atau 3. Tadi dari tim Ganjar Mahfud mengatakan, woi pede karena kita adalah miniatur atau mininya, cloningnya dari Pak Jokowi ya gitu seperti itu. Mungkin saya ke Amin dulu ini. Nah ini udah pasti nggak cloningnya Pak Jokowi ya. Tapi pede nggak bisa merebut suara swing voter dari debat perdana kemarin jawaban Pak Anies. Ya, kalau dari secara positioning kami jelas bahwa kami adalah akan membawa perubahan dari Ya. pemerintahan yang hari ini ada. Dan tadi juga kalau Bang Miftah, Bang Dede mungkin nanti kan ingin berbicara keberlanjutan. Kami memang ada di bagian yang berbeda di situ. Nah, dengan berbagian berbeda ini adalah bisa menunjukkan bahwa kami akan bisa meraih undecided voters ini yang nantinya memang akan menentukan pilihan. Mereka akan menilai apakah hari ini perlu dilanjutkan atau memang ada butuh perubahan, perbaikan dan perbaikan yang lagi. Nah, ini memang menjadi unggulan kami. Lalu yang kedua juga dari hasil survei yang sekarang ada dari Amin sudah merangkak naik nih. Sudah mulai melewati paslon nomor 3. Ini juga menjadi bukti. Dan nanti kita bisa lihat setelah debat kemarin dengan performa terbaiknya, Mas Anies memberikan performa terbaik pada saat debat, orang juga bisa melihat, publik bisa melihat siapa yang bisa memenangkan dan siapa yang bisa meyakinkan. Dari sana kita bisa lihat nanti bahwa undecided voters ini kemungkinan besar bisa akan tertariknya ke Anies Baswedan dan Caimin. Oke, kalau dari Mas Dede gimana? Bisa tidak berebut suara swing voters ini ke kubunya nomor 2? Sangat yakin sekali ya. Oke. Sangat yakin sekali. Jadi kalau kita berbicara soal undecided voters ini kan sebenarnya sayang ya waktu itu surveinya itu tidak membreakdown latar belakang karakteristik mereka-mereka yang undecided. Cuman kami berasumsi bahwa mereka yang undecided voters ini adalah mereka-mereka yang pemilih-pemilih rasional. Ya. Nah kalau kita berbicara pemilih rasional, kita dihadapkan sama 2 karakteristik pemilih. Ya. Yang pertama itu adalah mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang mau menjatuhkan pilihan setelah asupan gizi informasinya itu tercukupi. Gitu, itu yang pertama yang kritis. Lalu yang kedua adalah yang apolitis. Nah ini yang agak ngeri-ngeri sedap karena mereka merasa hiruk pikuk politik di kancah politik Indonesia saat ini nggak bersentuhan sama kulit mereka. Jadi pendekatannya itu harus dengan bahasa mereka ya, bahasa musik ya, bahasa fashion ya, olahraga, lalu juga kampanye-kampanye positif karena mereka merasa bahwa ketika para politisi ini suka ribut-ribut, gontok-gontokan ya, mereka merasa bahwa ributnya para politisi ini bukan buat mereka, gitu. Tapi untuk kepentingan si para politisi itu sendiri. Nah, itulah dia yang menjadi keyakinan kami, gitu ya. Yaitu ya tadi itu gaya komunikasinya kami juga sudah pas kami nilai ya. Lalu juga pemilih-pemilih kritis ini biasanya adalah mereka-mereka yang usianya cenderung lebih muda ya. Mereka punya concern dengan digitalisasi, mereka punya concern dengan job creation, mereka juga punya concern dengan climate change dan itu semua sudah kami address di Asta Cita kami yang 8 poin itu. Oke, sekarang saya mau ke Mas Pangi. Di 2019 ada yang mengatakan bahwa pemilih swing voters ini bisa 30%. Kalau di 2024 sekiranya berapa ya menurut prediksi dari Mas Pangi? Iya, kalau data kita Voxpol kemarin itu angkanya masih 40% yang belum mantap. Sama ya berarti ya? Belum mantap 2019 ya. Artinya kemungkinan dia tuh bukan mantap pilih, artinya bukan strong voters, tapi yang mengayun. Galau dan bimbang dan galau. Nah, itu betul bahwa memang pemilih yang rasional. Ya. Nah, ini kalau saya katakan Mbak yang kedua gini, Cak, pemilih undecided itu sebenarnya pemilih yang berbahaya sebetulnya. Berbahaya untuk bisa mengubah peta politik. Jangan salah, kemudian lembaga survei nggak boleh disalahkan. Antara hasil per hari ini dengan hasil hari H pemilihan itu bisa beda. Itu bukan hanya soal karena metodologi, bukan karena soal kapan data itu diambil, tapi itu juga dipengaruhi oleh undecided tadi. Dan mereka memang silent majority yang sengaja diam dan memang orang-orang yang kritis, yang rasional, yang memilih penuh dengan kehati-hatian. Mereka mencermati betul rekam jejaknya, programnya, visi misinya, kemudian kompetensi, kapasitas itu dibaca betul. Bahkan mereka juga melihat bagaimana di situ ada juga sebagian Mas Dedek pemilih yang psikologis, memilih betul-betul karena preferensi karakternya. Misalnya dia santun, dia berwawasan luas, dia tegas, dia cerdas, itu dilihat. Nah, itu yang tadi kita punya data sebetulnya. Undecided itu juga besar di Gen Z dan milenial, itu hampir 28%. Di samping itu, dia di undecided itu juga besar pemilih-pemilih perkotaan. Itu karakternya. Di samping itu memang pemilih undecided juga sebenarnya bisa di breakdown provinsi mana yang paling tinggi undecidednya. Apa yang ditunggu oleh dewa elektoral ini, yang menjadi penentu ini?
bisa 9%, tapi Kompas kan mengeluarkan 20%. Sebenarnya undecided itu bisa kempes, masih makin berkurang kalau sudah selesai kampanye, sudah selesai debat, atau sudah selesai finishing task seperti pemberian uang dan barang, atau juga mereka bisa kempes ketika hari hanya makin berkurang. Termasuk sebenarnya kertas suara hari ini yang sudah ada simulasi kertas suara, sudah ada nama, sudah ada tanda gambar, itu sebenarnya sudah membuat imajinasi. Makanya kalau survei kita Agus kemarin, Cak, 2 Agustus kemarin, itu undecided masih misalnya angka 15% kalau kemarin ya. Nah sekarang misalnya sudah hampir 9%, tapi yang membuat dewa elektoral ini tidak mau membuka dan tidak mau jujur, itu yang saya katakan. Mereka penuh misteri dan mereka betul-betul tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan hari ini mereka yang sudah pilih, Cak, bisa diberubah lagi. Gitu. Swing voters 40% dan masing-masing tim pemenangan sepakat mereka percaya diri bisa berebut angka sebesar itu. Swing voters sama dengan pemilih rasional. Tapi ada yang mengatakan bahwa pemilih rasional paling alergi dengan janji-janji politik yang tidak rasional. Nah, jualan mereka rasional nggak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.